Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Terlebih lagi selama seminggu ini kita sudah menghidupi bagaimana hidup sebagai ciptaan baru. Pastinya kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari bersama-sama kita datang bersukacita hanya untuk Tuhan. Karena apapun yang saudara hadapi, yang saudara alami akhir-akhir ini, tetap percaya kalau kasih setia dan janji Tuhan tetap ada buat kita semua. Amin. 1, 2, 3, go! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. We worship you God. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ku hidup karena
Engkau saja Bapa yang layak terima pujian hormat Tuhan. Iya Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan, Iya. agung nama-Mu Bapa. Hosana di tempat maha tinggi Tuhan. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami Bapa hanya bagi-Mu Bapa. Iya Tuhan. Kami serahkan semua untuk-Mu Tuhan, biarlah Yes. pujian ini menjadi sesuatu yang harum untuk-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Hosana hanya Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Hosana hanya bagimu, terpujilah Engkau Tuhan. Praise you, Lord. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Bapa. Ada damai sejahtera, ada Yes. kekuatan yang baru Amen. Tuhan, daripadamu hanya Ya. dari Engkau Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Amin, Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan tubuh kami sepenuhnya ya Ya. Bapa. Biar roh-Mu Tuhan yang menguasai Yes, diri kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang bersemayam dalam hati Ya, kami Bapa. Tuhan. Kami mau terima Tuhan apa yang Kau mau Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena kasih setia Tuhan senantiasa memelihara hidup setiap kita. Sehingga kita diberikan anugerah dan kemurahan untuk beribadah bersama-sama kembali. Meskipun tetap di rumah kita masing-masing. Dengan keluarga kita, dengan anggota komunitas sel kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan disegarkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada setiap kita semua. Kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan akan memperbaharui hati dan pikiran kita sehingga kita benar-benar memperoleh pencerahan tentang hidup sebagai manusia yang baru. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang memberkati ibadah kami pagi hari ini bersama keluarga kami, bersama anggota komunitas sel kami, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Berkati, urapi kami semua
sehingga kami beroleh pencerahan dari kebenaran yang sama. Urapi kami Tuhan, dan beri kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menuntun kami untuk mengerti atas setiap kebenaran firman yang kami baca, yang kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita disegarkan kembali dengan pengertian demi pengertian tentang hidup sebagai manusia yang baru. Luar biasa pengertian ini Bapak Ibu. Ketika kita mengerti jati diri kita sebagai manusia baru yang dihasilkan dari kematian Kristus di kayu salib. Sehingga kita beroleh janji-janji. Sehingga kita beroleh bagian apa yang Kristus sediakan bagi setiap kita. Kalau dulu kita jauh dari Allah, sekarang kita beroleh anugerah dekat kepada Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus menghidupi kebenaran sebagai manusia baru ini. Benar-benar, sungguh-sungguh menjadi dasar hidup kita di dalam Kristus. Pagi hari ini saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Lebih teliti, lebih detail lagi kita memperhatikan bagaimana dalam kehidupan kita sebagai manusia yang baru terus-menerus diperbaharui. Nah, tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan melengkapi kebenaran firman Tuhan minggu yang lalu adalah bagaimana kita membangun perbendaharaan hidup. Jadi temanya membangun perbendaharaan hidup. Apakah yang dimaksud dengan perbendaharaan? Ya, perbendaharaan adalah tempat untuk menyimpan segala barang yang berharga seperti emas, perak, berlian, ataupun barang-barang yang dikhususkan. Itulah yang disebut perbendaharaan. Jadi perbendaharaan adalah tempat untuk menyimpan barang-barang yang berharga dan barang-barang yang khusus. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 mengatakan begini. Segala emas dan perak serta barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang berharga, emas, perak, dan barang-barang yang dikhususkan yang lain. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi sangat jelas, perbendaharaan adalah tempat untuk menaruh, menempatkan, menyimpan barang-barang yang berharga. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-5 ayat 1, saya kutip kebenaran ayat ini. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Sekali lagi, pada zaman Salomo juga demikian. Barang-barang yang berharga yang ditinggalkan oleh Daud, ayah dari Salomo, yang diberikan kepada Salomo, ditempatkanlah di perbendaharaan Tuhan. Disimpan, ditempatkan, ditaruh di tempat perbendaharaan rumah Tuhan. Begitu juga di dalam kitab Maleakhi pasal yang ke-3, Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-10, kutipan ayat ini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi dari 3 ayat ini di dalam kitab Perjanjian Lama ini menjelaskan bahwa perbendaharaan itu adalah tempat untuk menaruh barang-barang berharga atau barang-barang yang dikhususkan. Secara khusus yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah untuk Tuhan. Oleh sebab itu, perlu kita mengerti, menjadi manusia baru harus memiliki perbendaharaan juga yang diperbaharui. Mengapa demikian? Karena perbendaharaan hidup manusia baru itulah yang akan menghasilkan jalan-jalan kehidupan yang baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih untuk kita bisa membangun perbendaharaan hidup kita sebagai manusia baru.
Karena kita ini menjadi manusia baru diciptakan sesuai dengan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu kita harus membangun perbendaharaan dalam hidup kita. Tempat untuk menaruh barang-barang berharga dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sebelum kita menaruh perbendaharaan, sebelum menaruh barang-barang yang berharga di dalam perbendaharaan kita yang sudah diperbarui ini, kita juga harus keluarkan barang-barang yang tidak berharga, barang-barang yang lama. Supaya barang-barang yang lama keluar dari perbendaharaan kita yang baru. Kalau kita baca di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat ke-24 dan 25, saya kutip ayat ini, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi setiap kita mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Kita diciptakan menjadi manusia baru menurut kehendak Allah, bukan kehendak siapapun. Jadi sekali lagi, kita diciptakan menjadi manusia baru sebagai manusia baru sesuai dengan kehendak Allah. Sangat-sangat jelas kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita diciptakan menjadi manusia baru sesuai dengan kehendak Allah. Dan kata firman Tuhan selanjutnya, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kita perlu memperhatikan bagaimana caranya kita menghidupi jati diri kita sebagai manusia baru. Kita harus membangun perbendaharaan yang baru dalam diri kita. Supaya yang kita isi di dalam perbendaharaan hidup kita sebagai manusia baru adalah barang-barang yang berharga, barang-barang yang khusus yang kita siapkan, kita sediakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kata ayat 25 dari kebenaran Efesus 4 yang tadi saya jelaskan di ayat 24 dan 25. Setelah kita mengetahui bahwa kita diciptakan menjadi manusia baru menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu ayat 25 mengatakan, karena itu buanglah. Kalau Bapak Ibu lanjutkan ayat ini menjelaskan, buanglah segala dusta, buanglah perkataan, buanglah semua barang-barang yang lama yang kita simpan di dalam perbendaharaan kita yang lama. Karena ketika kita menjadi manusia baru, maka perbendaharaan, tempat untuk menyimpan segala hal yang menjadi penentu langkah kehidupan kita, harus juga diperbaharui. Manusia baru harus memiliki perbendaharaan yang baru. Kirbat yang lama diisi oleh anggur yang lama. Tetapi kirbat yang baru tidak bisa tetap diisi oleh anggur yang lama. Karena akan pecah. Jadi kirbat yang lama dan anggur yang lama harus diganti dengan kirbat yang baru dengan anggur yang baru. Manusia lama dengan perbendaharaan tempat barang-barang yang lama harus diganti dengan manusia baru dan dengan perbendaharaan tempat barang-barang yang baru pula. Inilah yang ditegaskan oleh kebenaran demi kebenaran. Itulah sebabnya mengapa kita harus membuang, mematikan semua barang-barang yang lama yang masih tersimpan di dalam perbendaharaan kita yang lama. Oleh Kristus kita diperbaharui perbendaharaan kita. Nah, apa yang dimaksud perbendaharaan kita yang baru di dalam perjanjian baru? Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Kita sudah sering membaca kebenaran ayat ini Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita membaca bersama-sama. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi,
inilah yang disebut tempat perbendaharaan kita, yaitu hati. Di dalam kitab Amsal menjelaskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dijagai dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian, dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk menjagai tempat perbendaharaan ini. Kenapa? Karena tempat perbendaharaan kita yang baru, yaitu hati kita, dari situlah sebenarnya terpancar kehidupan. Oleh sebab itu, jika perbendaharaan manusia lama belum diganti, maka yang akan dihasilkan adalah hidup dari barang-barang yang lama, keluar dari perbendaharaan yang lama. Sehingga kita tidak mengerti tentang jati diri kita sebagai manusia baru yang dihasilkan oleh karena kematian Kristus. Jadi ayat ini menegaskan kembali perbendaharaan yang harus kita bangun sebagai manusia yang baru adalah hati setiap kita. Setiap hari kita harus perbarui. Kita gantikan barang-barang yang lama. Karena perbendaharaan hati yang baru hanya bisa diisi dengan barang-barang yang baru, barang-barang berharga, barang-barang yang dikhususkan memang untuk memuliakan Allah. Oleh sebab itu kita ngerti di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 11. Pandanglah bahwa kamu telah mati bagi dosa dan hidup untuk Allah. Berarti berganti. Kita nggak boleh lagi terus tinggal di dalam perbendaharaan yang lama dan barang-barang yang tersimpan, barang-barang yang lama. Harus diganti semuanya. Itulah sebabnya kita perlu diperbarui dari hari ke hari. Oleh apa Bapak Ibu? Oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima sebagai barang-barang yang baru, yang menguduskan perbendaharaan ini. Sehingga menghasilkan kehidupan, terpancar kehidupan yang baru. Kehidupan di dalam Kristus, kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan dunia ini, bukan menjadi hamba dosa lagi, tetapi memuliakan Tuhan. Ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Perbendaharaan hati kita. Ayat firman Tuhan di dalam Amsal ini sangat jelas. Dari sinilah kita memulai membangun manusia baru. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Berarti kita harus hati-hati menjaga hati kita. Kita harus hati-hati memasukkan setiap barang-barang di dalam perbendaharaan hati kita. Nggak boleh main-main. Nggak boleh sembarangan menggunakan hati. Nggak boleh kita sembarangan memasukkan barang-barang, benda-benda ke dalam hati kita. Benda apa Bapak Ibu? Kebiasaan-kebiasaan. Benda apa Bapak Ibu? Perilaku-perilaku. Benda apa Bapak Ibu? Kebenaran-kebenaran yang kita terima, yang kita peroleh dari sekitar kita. Tidak boleh sembarangan ditaruh di dalam hati setiap kita sebagai perbendaharaan hidup kita menjadi manusia baru. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus mengerti hati kita adalah pusat karena menjadi sumber kehidupan. Jadi kehidupan kita ditentukan tempat barang-barang yang kita simpan, yaitu di dalam perbendaharaan hati kita. Hidup kita ditentukan oleh perbendaharaan hati kita yang kita isi oleh barang-barang yang benar, yang berharga, yang kudus, hanya untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada tindakan yang harus kita lakukan. Ya, mengerti menjadi manusia baru melalui pembaruan paradigma
dan juga perilaku tidaklah cukup. Mengerti saja tidaklah cukup. Perlu harus ada tindakan-tindakan yang nyata, yang real dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan setiap minggu. Supaya kebenaran yang kita peroleh itu ada buktinya. Kebenaran firman Tuhan yang kita peroleh memperbaharui paradigma dan perilaku itu ada buktinya. Jadi harus ada tindakan, ada usaha untuk kita melakukan, membangun perbendaharaan hati kita dan mengisinya dengan barang-barang kebenaran yang berharga. Kalau kita baca firman saat teduh, bahkan ibadah setiap minggu, tanpa disertai oleh tindakan-tindakan setiap hari, maka sebenarnya tidak ada gunanya. Kerajinan kita membaca firman, kerajinan kita saat teduh, kerajinan juga kita dalam ibadah tanpa ada tindakan usaha untuk kita mempraktekkan kebenaran-kebenaran yang kita peroleh itu, maka tidak akan pernah ada artinya. Jadi harus ada bukti. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan lebih teliti dan lebih seksama lagi apa yang tersimpan di dalam perbendaharaan hati kita sampai dengan hari ini. Mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Perbendaharaan hati kita, apakah yang tersimpan? Apakah yang kita isi di dalam perbendaharaan hati kita? Misalnya, yang pertama, apakah kebenaran-kebenaran yang sudah kita isi di dalam perbendaharaan hati kita? Apakah kebenaran-kebenaran yang dari luar, dari dunia, dari berita, dari informasi-informasi dunia ini, atau lebih banyak kebenaran-kebenaran yang kita peroleh dari kebenaran firman Tuhan? Dari pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Lebih banyak mana kebenaran-kebenaran dari dunia ini atau dari kebenaran firman Tuhan yang sering kita konsumsi, yang sering kita masukkan di dalam perbendaharaan hati kita. Karena itu sangat menentukan. Karena kalau banyak kebenaran-kebenaran dari dunia ini yang lebih suka kita ambil, kita taruh di dalam perbendaharaan hati kita, maka seluruh aspek dalam kehidupan kita akan kelihatan. Semuanya dikuasai oleh kebenaran-kebenaran dunia ini ataupun pengetahuan-pengetahuan manusia ini. Bukan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Akibatnya sangat berbeda Bapak Ibu. Di dunia ini banyak ketakutan, kegelisahan, banyak hal-hal yang tidak pasti. Jadi setiap kebenaran-kebenaran yang terjadi di sekitar kita, yang kita peroleh dari dunia ini, sebenarnya Bapak Ibu itu tidak menjadikan kita bisa kuat di dalam menghadapi tantangan, kondisi, keadaan yang tidak pasti. Oleh sebab itu kita harus ganti. Kita harus lebih banyak mengkonsumsi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya supaya menjadi pengetahuan saja, tapi itu menjadi dasar. Menjadi dasar yang menopang dalam kehidupan kita. Kita taruh di dalam perbendaharaan hati kita. Sehingga ketika tertekan maka kebenaran firman Tuhan itu akan keluar. Bukan kebenaran-kebenaran dunia ketika kita tertekan dan kita menyelesaikan dan kita mengambil keputusan untuk melakukannya. Tetapi kebenaran-kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menguasai dan akan muncul ketika kita tertekan. Yang kedua, sudahkah kita isi perbendaharaan hati kita dengan barang-barang yang berharga? Misalnya dengan nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang luhur. Misalnya dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita peroleh dari setiap kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, yang kita baca, yang kita dengar.
nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip, bahkan keteladanan kehidupan hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, nabi-nabi yang dijelaskan di dalam kebenaran firman Tuhan, itu menjadi inspirasi bagi setiap kita. Apakah kita sering mengisinya di dalam perbendaharaan hati kita? Atau justru filsafat-filsafat, dongeng-dongeng, ataupun cerita-cerita kuno, ataupun apa kata orang, itu yang sering kali kita konsumsi, kita taruh di dalam perbendaharaan hati kita. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, selain dari yang kedua tadi, kebenaran dan kemudian barang-barang berharga apa yang sering kita konsumsi untuk kita isi di dalam perbendaharaan hati kita. Yang ketiga adalah peristiwa-peristiwa dan kejadian apa saja yang sudah tersimpan di dalam perbendaharaan hati kita. Ya, inilah yang harus kita perhatikan sebagai manusia baru. Ya, kebenaran-kebenaran apa, terus kemudian barang-barang apa, ataupun perkataan-perkataan apa, nilai-nilai apa, prinsip-prinsip apa, dan bahkan peristiwa-peristiwa apa saja yang pernah kita alami, yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar dan secara khusus kita simpan di dalam perbendaharaan hati kita. Mengapa sangat penting kita memperhatikan perbendaharaan hati kita ini, saudaraku? Mengapa kita penting memperhatikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita peroleh, kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar kita? Mengapa sangat penting? Mengapa penting kita memperhatikan peristiwa apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga itu tersimpan di dalam hati bahkan pikiran bawah sadar kita? Mengapa penting? Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian Fatsal yang ke-6 ayat yang ke-5, saya kutip singkat ayat ini Bapak Ibu. Kata firman Tuhan begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya, atau ini saya katakan habit atau kebiasaan, selalu membuahkan kejahatan. Kecenderungan hati. Sekali lagi, oleh sebab itu hati menjadi sumber. Perbendaharaan hati kita menjadi sumber. Apa yang kita terima, kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip, nilai-nilai, peristiwa-peristiwa apa saja yang tersimpan di dalam hati kita, itu yang akan menentukan langkah hidup kita, bahkan menentukan ekspresi hidup kita, bahkan menentukan apa yang kita putuskan di dalam perjalanan hidup kita. Karena dari hatilah terpancar kehidupan, kata firman Tuhan di Amsal tadi. Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 19, saya kutip ayat ini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Singkat Bapak Ibu, dari hati timbul. Dari hati timbul. Gampang marah, suka menghakimi, emosional, judes, bahkan ada hal-hal yang secara khusus itu terus mengikat kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita tertekan, muncul perilaku-perilaku yang bukan menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Karena perbendaharaan hati yang tidak diperhatikan dan dibangun dengan benar. Demikian juga mengkonsumsi barang-barang atau benda-benda ataupun kebenaran-kebenaran yang saya katakan di dalam kebenaran yang saya sampaikan ini, yang tidak benar, yang tidak baik. Bukan firman Tuhan, tapi apa kata orang ataupun prinsip-prinsip ataupun pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan oleh dunia ini. Itulah yang menjadikan kecenderungan hati kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan banyak mengingatkan, kalau kamu disakiti, ampuni. Kalau kamu dibenci, kasihi. Bahkan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kasihi, ampuni. Kebenaran-kebenaran setiap firman Tuhan yang kita peroleh, Bapak Ibu, harus dipraktekkan itu sebagai wujud dari tindakan kita membangun manusia baru melalui perbendaharaan hati kita. Itulah sebabnya kita perlu bersihkan terus-menerus setiap hari dalam ibadah yang sejati.
Apa yang ada di dalam perbendaharaan hati kita maupun ada yang di dalam pikiran bawah sadar kita. Misalnya Bapak Ibu, adakah trauma masa lalu? Misalnya trauma masa lalu disebabkan oleh takut akan kematian, takut akan kegagalan, takut kecewa, takut terluka, dan banyak lagi. Ketakutan-ketakutan yang disebabkan oleh trauma masa lalu. Apa saja? Itu tersimpan di dalam hati dan juga tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, seringkali ketika kita tertekan maka muncul ketakutan-ketakutan itu, kekhawatiran-kekhawatiran itu yang disebabkan oleh trauma masa lalu. Itu tersimpannya di dalam perbendaharaan hati dan juga di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, contohnya misalnya Bapak Ibu, seperti yang dialami oleh Daud, kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-123, ayat yang ketiga dan keempat. Ayat ini menjelaskan dua bagian yang penting. Saya kutip singkat Bapak Ibu, kata firman Tuhan ini. Kasihilah kami ya Tuhan. Ayat selanjutnya, sebab kami cukup kenyang dengan penghinaan, bla bla dan seterusnya, dan kami cukup kenyang juga dengan olok-olok. Kalau kita pernah punya peristiwa di masa lalu sehingga menjadikan trauma buat kita, pernah dihina, pernah diolok-olok, pernah direndahkan, dilecehkan oleh siapapun, dan tersimpan itu di dalam perbendaharaan hati kita, bahkan sampai di pikiran bawah sadar kita, maka itu akan mempengaruhi pertumbuhan rohani hidup kita. Maka itu akan menjadi penghalang bagi setiap kita menjadi manusia baru sehingga kita mengerti rancangan dan rencana Tuhan dengan sempurna, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ini sangat penting. Itulah sebabnya kita perlu bersihkan. Melalui ibadah yang sejati, kita serahkan anggota-anggota tubuh kita secara khusus perbendaharaan hati kita. Apa yang tersimpan, yang tersembunyi di dalam perbendaharaan hati kita maupun di pikiran bawah sadar kita yang seringkali tanpa kita sadari itu menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Rajin pelayanan tapi marah-marah terus. Rajin pelayanan, rajin baca firman Tuhan tapi nggak bisa mengampuni. Terus menerus jatuh di dalam perilaku-perilaku yang tanpa disadari itu adalah perilaku manusia lama. Tapi tetap terus menerus kepingin bertumbuh secara khusus dalam kerohanian. Tapi terus menerus jatuh di dalam hal yang sama. Contoh berikutnya, masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu menjadi habit yang nggak bisa hilang. Jatuh, bangun, jatuh, bangun. Kebiasaan apa saja Bapak Ibu? Misalnya kebiasaan pornografi, percabulan, kenajisan, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Suka mengumpat, suka memaki di jalanan. Padahal hari Minggu memuji Tuhan. Tapi keluar dari tempat ibadah hari Minggu, di gedung ataupun di rumah, sudah maki orang, sudah mengumpat orang, sudah menghakimi orang, sudah menyalahkan orang, sudah memperlakukan orang lain tidak adil. Nah, inilah yang diperhatikan oleh Allah. Kalau di dalam kitab Yeremia yang minggu yang lalu saya bagikan, Yeremia pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kalau kita teliti Bapak Ibu, Allah ingin umatnya memperbaiki kelakuan. Ini sangat penting. Karena kalau tidak, maka Allah tidak mau diam bersama-sama dengan umatnya. Dan kalau kita Bapak Ibu tidak bersama-sama dengan Allah, diam, dan Allah menyatakan dirinya kepada setiap kita, maka ibadah kita sia-sia. Karena nggak ada Allah. Kita hanya melakukan liturgi, tata cara agamawi saja. Allah tidak ada di situ. Kita tidak merasakan kehadiran Allah. Kita tidak merasakan sentuhan dan jamahan Tuhan. Tidak terjadi lawatan
yang kita rasakan ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman. Semuanya hanya sebagai rutinitas agamawi. Ini penting. Terakhir Bapak Ibu, perlakuan orang tua yang pernah kita dapatkan di masa kecil melalui pola asuh maupun pengaruh dari lingkungan yang menimbulkan sakit hati, kepahitan, kecewa, dendam, benci. Yang itu kita simpan tanpa disadari di dalam perbendaharaan hati kita. Dan belum selesai kita cabut, kita keluarkan satu persatu. Masih menguasai. Akibatnya gaya hidup kita tidak jelas. Secara hukum firman Tuhan, kita adalah manusia baru yang diharapkan menghasilkan cara hidup yang baru. Tetapi pada hakikatnya kita memungkiri kebenaran itu karena kita masih hidup sebagai manusia yang lama dengan perilaku yang lama. Kita memungkiri kebenaran itu. Kalau kita baca di dalam Timotius Bapak Ibu, 2 Timotius pasal yang ketiga, mari kita lihat Bapak Ibu firman Tuhan ini. Ayat yang terakhir saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Kalau Bapak Ibu membaca ayat yang pertama akan lebih jelas, tapi saya akan ambil ayat yang kelima saja. Hasil daripada ayat yang pertama sampai dengan keempat. Perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Rajin sih baca firman, rajin juga melayani mungkin, rajin juga beribadah hari Minggu. Tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatan ibadah itu karena kehidupannya tidak ubahnya sama seperti orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Allah. Inilah kata Rasul Paulus yang harus kita jauhi. Mari kita membangun perbendaharaan hati kita melalui ibadah kita yang sejati setiap hari. Dengan mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita. Khususnya dengan membersihkan hati kita dan barang-barang yang masih tersimpan di dalam perbendaharaan hati kita maupun pikiran bawah sadar kita. Yang selalu menghalangi untuk kita mengalami terobosan kebangunan rohani. Perjumpaan dengan kuasa, kasih dan kebenaran Tuhan. Sehingga kita dilawat Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita melayani, ketika kita baca firman, ketika kita beribadah. Baik beribadah secara pribadi maupun beribadah secara korporat tubuh. Luar biasa kebenaran ini yang harus kita hidupi Bapak Ibu. Mari saya mengajak Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Persembahkan anggota-anggota tubuh Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan secara khusus. Hal-hal apa saja yang masih tersimpan di dalam perbendaharaan hati Bapak Ibu. Bahkan di dalam pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu peroleh. Dari mulai masa kecil, masa remaja, bahkan masa pemuda. Sampai dengan sekarang kalau Bapak Ibu sudah berumur dewasa. Mari perhatikan. Kalau itu seringkali menjadi penghalang. Mari kita minta supaya Roh Kudus mengingatkan kepada kita. Dan kita cabut satu persatu. Ketakutan. Ketakutan gagal, ketakutan akan kematian, ketakutan akan kemiskinan, ketakutan dalam hal-hal apa saja Bapak Ibu. Ketakutan akan ketinggian, ketakutan akan kegelapan Bapak Ibu. Bahkan ada banyak trauma-trauma masa lalu. Bahkan ada kebiasaan-kebiasaan yang masih melekat di dalam tubuh kita, kebiasaan tubuh kita. Inilah yang harus kita doakan. Kita minta supaya kita mengalami pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan dari perbendaharaan hati kita. Dan kita cabut satu persatu. Tidak bisa sekali, tapi terus-menerus. Itulah sebabnya kita harus rajin untuk melakukan ibadah yang sejati, baik secara pribadi maupun secara korporat.
secara tubuh, bersama anggota keluarga, bersama komunitas sel, maupun di dalam ibadah bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam perbendaharaan hati kami, yang masih tersimpan, bahkan di pikiran bawah sadar kami, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, yang tanpa kami sadari, seringkali menjadi penghalang, menuduh kami, sehingga kami tidak bisa menghidupi kebenaran jati diri kami sebagai manusia baru. Mari Roh Kudus ingatkan, mari Roh Kudus singkapkan hal yang tersembunyi di dalam hati kami. Kalau kami seringkali marah, kalau kami seringkali terikat dengan kebiasaan-kebiasaan najis, kalau kami sering emosional, bahkan kalau kami suka menghakimi, bahkan kalau kami seringkali jatuh di dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun orang lain, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada kelemahan-kelemahan tubuh di bagian anggota-anggota tubuh kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, singkapkan, ungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Kami mau mengalami kesembuhan, kami mau mengalami pemulihan, kami mau mengalami kebangunan rohani dalam hidup kami sebagai manusia yang baru. Dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan sekarang. Semua isi perbendaharaan hati kami yang lama, kami cabut oleh kuasa darah Yesus dan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Singkapkan Roh Kudus. Singkapkan terus menerus. Singkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam pikiran bawah sadar kami. Kami mau mengalami perubahan. Kami mau mengalami pembaharuan. Terima kasih menjadi manusia yang baru. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati ketika mereka mendengar dan menyimak setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, lawat kami. Bukan hanya pada saat ibadah ini, tetapi setelah ibadah ini. Tuhan lanjutkan untuk melawat kami. Roh Kudus lanjutkan untuk Kau menjamah kami dan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, yang belum selesai dengan perbendaharaan hati kami, yang tersimpan bahkan di pikiran bawah sadar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera Allah Bapa, sukacita di dalam Kristus Yesus, yang memberkati Bapak Ibu Saudaraku hari ini dan sampai seterusnya. Dalam persekutuan Roh Kudus yang mengajar, mengingatkan, menghibur setiap Bapak Ibu Saudaraku untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita praktekkan kebenaran ini. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sudah selesai, tetapi lawatan Tuhan kita bisa terus alami. Berdoa, terus mengalami perjumpaan dengan kasih, kuasa, dan kebenaran firman Tuhan. Supaya disingkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam perbendaharaan hati kita, bahkan di pikiran bawah sadar kita. Sehingga kita benar-benar bisa menghidupi manusia baru yang diciptakan menurut kehendaknya di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Yesus, Kau sungguh
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.